Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena atas izinnya lah kita bisa hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk melakukan qiyamul Jumat, menghadiri ibadah salat Jumat. Dan dalam rangka juga kita menunjukkan ketaatan kita melaksanakan perintah Allah yang lain. Dan salah satunya yang kita lakukan pada hari ini juga diantaranya adalah ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan adalah menjadi salah satu bukti ketakwaan kita kepadanya, dan segala amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tetap istiqomah, konsisten menjalankan syariat beliau, menjadikan dua warisan beliau untuk pegangan hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang nanti bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib memberikan judul khutbah dengan jalan meraih hidayah Allah. Hidayah artinya adalah petunjuk, dan tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Bahkan orang yang sudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus pun bisa dia keluar dari petunjuk itu. Apa buktinya? Yaitu orang yang tadinya Islam menjadi seorang Muslim, kadang menjelang akhir hidupnya justru mereka murtad, meninggalkan agama Islam. Hidayahnya hilang dan tercerabut dari kebenaran yang selama ini yang dia ikuti. Begitu juga ada orang yang diajarkan dari kecil ilmu agama, diajarkan dengan kebaikan-kebaikan, namun pada akhirnya dia tetap saja menjadi orang yang jahat. Dia tetap saja menjadi orang yang berbuat dosa karena dia tidak mendapatkan hidayah. Makanya paling tidak kita itu ada 17 kali memohon kepada Allah untuk diberi hidayah, yaitu ditunjukkannya kita kepada jalan yang lurus, yaitu setiap sholat kita yang 17 rakaat, sholat fardu, di mana kita membaca Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, di mana salah satu ayatnya berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Berdoa kita, meminta petunjuk kita, meminta hidayah kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar diberi hidayah oleh Allah dan berada dalam istiqomah dengan hidayah tersebut. Sungguh pun kita telah memohon kepada Allah, kita harus berupaya dengan usaha, tidak hanya dengan doa, tapi dengan usaha-usaha konkret atau nyata yang bisa kita lakukan. Nah, paling tidak khatib akan menjelaskan beberapa cara untuk meraih hidayah tersebut. Yang pertama adalah hidayah itu dapat diraih dengan ilmu. Makanya kita disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, karena petunjuk Allah itu bisa kita raih dengan ilmu yang kita pelajari. Orang-orang yang tidak mendapat hidayah lebih disebabkan karena mereka tidak berilmu, tidak paham, tidak mengerti, karena dia tidak mengenal ilmunya. Dan ilmu yang terbaik yang harus kita kenal adalah ilmu tentang Allah. Dalam ilmu agama disebut dengan ilmu tauhid. Kalau dalam dunia akademik juga disebut ilmu tauhid dan teologi. Bahkan dalam perguruan tinggi agama Islam disebut dengan ilmu usuluddin. Karena itu penting bahwa kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, maka kita harus belajar tentang Tuhan itu sendiri. Siapa pencipta alam ini? Siapa yang menciptakan diri kita? Siapa yang mengatur kehidupan yang ada di dunia ini? Tentu dengan mengetahui itu, maka kita akan mengenal Allah. Dalam firman Allah pada surat Muhammad ayat 19, Allah katakan,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Apa kata Allah? Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kita disuruh mengenal Allah, kita disuruh minta ampun, dan kita diajarkan berbuat kebaikan berdasarkan ayat ini, yaitu kita memohonkan ampun dosa-dosa saudara kita yang mukmin, dosa-dosa saudara kita yang mukminah. Tujuannya apa? Kita sesama umat Islam saling mendoakan. Karena itu untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal malaikatnya, mengenal agama kita secara mendalam, maka ilmu adalah salah satu cara untuk mengetahui itu semua. Dan itu dibuktikan Allah bahwa surat yang pertama turun bukan sholat. Surat yang pertama turun bukan perintah puasa, tetapi surat yang pertama turun adalah surat yang berkaitan dengan ilmu, yaitu surat Al-Alaq, di mana kita disuruh membaca, perintah membaca. Dengan membacalah kita mendapatkan ilmu, dengan membacalah kita menjadi paham, dengan membacalah kita mengerti. Maka orang yang berilmu itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jalan yang meraih hidayah Allah adalah dengan beristighfar dan bertaubat dan kembali kepada Allah. Kita memang terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu kata Kanjeng Nabi, bahwa setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Tidak seperti ada anggapan agama di luar agama kita bahwa mereka punya dosa warisan saat mereka lahir. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bahwa kita itu ibarat kertas bersih. Maka kertas putih bersih itu akan bergantung coretannya saat kita menjalani kehidupan kita. Mau kita isi warna hitam semua, mau kita jadikan dia bisa putih setelah kita kotori, maka itu sangat bergantung kepada kita. Dan manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Kita juga tidak luput dari yang namanya lupa. Bahkan pepatah Arab populer mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kita lupa menaruh kunci rumah kita, kita lupa menaruh uang kita, itu manusiawi. Begitu juga kita salah menyebut sesuatu, salah mengatakan sesuatu, salah mengingat sesuatu. Karena kita punya sifat lupa dan salah itu, maka Allah memberi peluang untuk menghapus salah dan dosa kita itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beristighfar dan meminta ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya pada surat Ar-Ra'd ayat 27, Allah mengatakan, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah mir rabbih. Apa kata Allah? Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Apa kata Allah selanjutnya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertaubat. Makanya kalau kita melihat ada orang yang bertaubat dan beberapa lama kemudian setelah dia bertaubat dia meninggal, husnul khatimah, berarti Allah benar-benar memberikan dia husnul khatimah dalam hidupnya atau happy ending. Banyak pendosa, banyak orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya dan banyak berbuat maksiat, tapi menjelang akhir hayatnya dia menjadi orang baik,
orang yang mendapatkan hidayah, orang yang benar-benar bertaubat dengan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu, marilah kita selalu beristighfar dalam setiap nafas kita, memohon ampun kepada Allah, karena dengan istighfar itu kita sesungguhnya sedang berusaha meraih hidayah Allah. Lalu yang terakhir adalah dengan berdoa. Doa adalah senjata yang paling ampuh. Ketika kita berada dalam ketakutan, ketika kita berada dalam tekanan, maka doa menjadi energi yang sangat kuat, yang membuat kita berani, yang membuat kita kuat. Karena doa sejatinya adalah sebagai senjata yang melindungi kita. Karena itu, maka berdoalah kita kepada Allah. Allah bukan seperti sifatnya manusia. Kita orang tua diminta uang terus oleh anak kita, kita bisa marah, kita bisa nesu kita. Kamu minta uang terus, baru kemarin minta lagi. Kita marah kadang sama anak kita. Apalagi setiap saat kalau anak kita minta. Itu sifat manusia. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Semakin sering kita memohon dan meminta, itu semakin baik. Kenapa? Karena memang Allah adalah tempat kita meminta. Allah ada tempat kita bergantung. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Karena itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qul rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu, apa yang kamu harapkan. Jelas dan terang Allah menyatakan kepada kita. Kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Cuma harus diingat bahwa doa itu tidak mesti dikabulkan saat itu. Karena Allah tahu kapan waktu yang tepat doa itu dikabulkan. Kalau tidak sekarang, bisa hari esok. Kalau tidak besok, bisa nanti di akhirat. Yang pasti kalau kita memohon kepada Allah, yakinlah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Semoga apa yang Khatib sampaikan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan semakin memperkuat kita betapa kita perlunya meraih hidayah Allah, dan Allah memberikan petunjuk. Semoga puasa yang kita lakukan saat ini senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua.